أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه أما بعد وقد قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وقال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته لطالب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع قال عليه الصلاة والسلام من ترك طريقا يلتمس في علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة كتابه وخليفة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, tuan-tuan guru, para ustadz, pengurus Masjid Khadijah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara adik-adik santri yang insya Allah semua kita ini disayang oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Lah makan belum? Lah minum belum? Belum? Jadi alhamdulillah. Yuk bilang alhamdulillah. Ikuti saya, alhamdulillah. Ya Allah. Ikuti saya, ya Allah, ya Allah. Engkau zat yang maha baik. Ya Allah, Engkau ahli ilmu. Ya Allah, tumpahkan ilmumu kepada hati-hati kami. Allahumma amin. Keras suaranya itu. Jadi yang pertama kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang baik, yang sayang dengan kita, melebihi semua yang sayang dengan kita. Guru-guru tuh sayang dengan kita, mak bapak sayang, ya kan? Apalagi Allah. Kalau mak tuh nyiapkan buatkan rumah untuk anaknya, kalau guru nyiapkan gedung, kalau Allah nyiapkan bumi dan langit untuk kita. Kalau mak tu beli lampu 20 watt, kalau pesantren 1 watt, Allah telah ciptakan bulan, bintang, matahari untuk lampu kita siang dan malam. Baik dah Allah tu? Hebat baik dah? Keren dah Allah Ta'ala tu? Maka kita harus bangga menjadi hambanya Allah, dan kita harus bangga juga Allah sebagai Tuhan kita. Bayangkan kalau seseorang itu Tuhannya bukan Allah, ada yang Tuhannya patung, ada yang Tuhannya sapi, ya kan? Ada orang tuh tidak ada Islam, Tuhannya patung, ada Tuhannya sapi, ada Tuhannya pohon. Alhamdulillah Tuhan kita adalah Allah. Itu suatu kebanggaan, dua kebanggaan yang luar biasa. Apa? Kita menjadi hamba zat yang paling kaya, zat yang paling hebat, yang punya surga neraka. Yang kedua, Dia menjadi Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karyanya luar biasa tuh. Nak kenal Allah tuh, tengok Dia ciptakan langit tanpa tiang, tegak tanpa tiang, bulan matahari bergantung tanpa ada talinya, keluar cahaya, keluar sinar tanpa ada baterai di dalamnya. Siapa yang buat? Maka fakhran, harus timbul kebanggaan. Aku senang ya Allah, Engkau Tuhanku. Aku juga senang, aku jadi hambamu ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridha Allah Tuhanku, aku juga ridha Nabi Muhammad nabiku, juga ridha Islam jadi agama bagiku. Alhamdulillah.
Nah, Masya Allah, selamat datang. Kalau bisa di siku, di depan biar enak nengoknya. Apa aku nak gini bentuknya? Di depan ke elok. Kalau dia datang lagi depan sih beda. Yang kedua, jangan lupa salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengan Nabi rindu tak? Dengan Nabi sayang tak? Dengan Nabi rindu apa tak? Iya apa? Kata ulama itu, kata guru kita, kalau kita baca salawat pas sembahyang tu, at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu di hati kita rindu dengan Nabi. Nanti kalau kita rindu dengan Nabi, besok di hari kiamat Nabi berindu dengan kita. Alhamdulillah. Hari-hari baca salawat, ingat dengan Nabi, maka besok hari kiamat Nabi ingat dengan kita. Kalau mak ingat kita kirim duit, ya tak? Kalau besok Nabi di hari kiamat ingat dengan kita, dikasih tiket masuk syurga. Kalau kalian diundang sekarang ke Qatar nonton bola, mau tak? Diberikan tiket gratis, hotel gratis, mau beda? Maulah. Aku tak mau ngasih tu kan. Cuman yang ngasih tak ada masalahnya. Mau kan? Tapi yang ngasih tu tak ada. Tapi Allah sudah siapkan surga, tiketnya di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi ahlinya, suka dengan Nabi, ibadahnya kita ambil, ilmunya kita ambil, dakwahnya kita ambil juga ya. Sehingga besok hari kiamat Nabi nyari kita untuk ngajak masuk syurga. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, kata Rasul. Umat aku semua sudah ku daftarkan ke surga. Nabi lah minta tiket untuk umatnya ke surga galau-galau. Kata Allah, enggak, tapi ada yang tak masuk surga. Dia tak mau, tiketnya dikoyaknya. Kalau masalah tiket surga, Nabi lah ngambil galau-galau. Kata Nabi, semua umatku ke surga. Illa man aba, kecuali yang menolak, yang merusak, yang menghilangkan tiketnya. Siapa man ata'an idakhalal jannah wa man asani faqad aba. Tiket Nabi tinggal dibayar, laku ambil dari Allah, kau bayar masuk surga. Cuman kalau kau tak bayar, tak jadi masuk surga. Maka Allah kita agungkan, Nabi kita ingat, insya Allah. Nah, di sini kita nak kumpul sama-sama. Nak apa? Nak belajar buka pintu langit, nak belajar buka pintu hati kita. Mudah-mudahan segala-galanya yang hadir nih akan tiba masanya jadi kiai galau-galau. Amin. Jadi buaya, kok jadi buaya? Jadi buya galau-galau. Jadi buya galau-galau. Allahumma. Jadi santri itu harus merasa senang, ya. Senang dan semangat. Sekarang kita di belakang sembahyangnya. Dianggap anak kecil. Kalau kita ngaji sungguh-sungguh, besok orang besar sembahyang di belakang kita galau-galau. Sekarang kita cium tangan orang tua, ya kan? Sopan santun beradab. Kalau kita ngaji itu lama sungguh-sungguh, nanti orang tua cium tangan kita. Apa masalahnya? Dulu namanya bedul, sekarang apa? Ustadz bedul lah, beda. Dulu dia ngajinya Iqra, sekarang Quran tuh 30 juz 3 palak dia galau-galaunya. Tak beradab dengan dia, tak beradab dengan Al-Quran, melawan dia, melawan Al-Quran. Maka ketika jadi santri harus senang, betah, rajin. Kenapa? Entar lagi jadi kiai, entar lagi jadi ulama, paling depan salatnya. Kalau makan sekarang kalian terakhir. Allah jadi ustad duluan makan tuh, ya beda. Pak Ustadz silakan makan dulu, yang lain belakang dulu. Masa depan yang pasti di dunia, apalagi dia maka tidak usah cengeng jadi santri, semangat. Mak lupa, ada apa-apa, asalkan Allah tak lupa, ya gitu.
Pak tak datang, biak tak datang, asal guru datang di kelas. Aku butuh ilmu sekarang. Tapi jangan lama-lama tak datang, ya tak? Lapar juga tak? Mak lupa ada apa-apa, asalkan Allah jangan lupa. Paham kira-kira tu? Jadi kita tu harus semangat demi masa depan. Demi masa depan. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ada anak muda kok tak belajar ilmu agama, maka dianggap lah mati tu orang. 4 kali takbir, tak ada lagi gunanya hidup. Jadi kata Allah Ta'ala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, takkan pernah sama orang yang ngaji dengan yang tak ngaji. Kalau satu hari kita makan berarti kenyang, betul? Kalau tak makan lapar. Satu hari dengan makan hidup akan tenang, kalau tak makan gelisah, lapar. Begitu juga satu hari kita berilmu dengan tanpa ilmu, bedanya langit kayak bumi, perbedaannya itu sendiri. Hari ini baca Quran, besok tidak, lain berkahnya. Yang ada Quran, dibaca Quran hari itu berkahnya berlipat ganda. Yang hari tanpa baca Al-Quran, hidup terasa sia-sia. Ya, hari kita berzikir dengan hari tak berzikir beda. Kayak orang makan dengan tak makan, beda tak kira-kira? Beda. Satu orang pakai baju, satu tak pakai baju, beda tak? Apalagi kawan pakai celana awak idak, ya kan? Itu lebih beda lagi. Sesungguhnya perbedaan ahli ilmu dan tidak ahli ilmu itu perbedaan yang tidak bakal ketemu selama-lamanya. Ahli ilmu tinggi setinggi-tingginya, alhamdulillah. Nah, ini kalian sedang Allah percaya untuk mengambil ilmu kenabian. Kalau ada orang kaya, orang kaya tuh lalu duit dia tuh pindah ke rekening kita, suka tak kira-kira? Dia nekan-nekan mau transfer, salah sikap nomor, masuk ke rekening kita galo-galo 2 miliar, seneng tak kira-kira? Kok dari rezeki dari langit ke-7, ya kan? Biasa 200.000, kok 2 miliar dia bilang. Mindah duit dia ke kita, senang. Kalau ada artis gagahnya dia pindah ke kita, la ilaha, pindah, ya kan? Gak kau mirip itu, mirip apa? Bintang film, tidak, tapi dari Afrika, dari apa? Afrika. Kita akan senang, duit dia pindah ke kita, gagah dia masuk ke anak kita, apalagi ilmu Nabi pindah ke kita, alhamdulillah. Paham kira-kira tu? Jadi kita mondok kan nak ngambil ilmu Nabi, ya Allah, ya Rabb, tinggi tak kira-kira tu? Kalau ilmu dukun kita ambil, kita tak mempan dibaca orang, betul? Kalau ilmu dukun tu kebal, tahan bacok, rambutnya digunting tak bisa, kecuali bini yang gunting, ya kan? Tebal kebal dia tu, bacok tak mempan tu dukun. Tapi kalau ilmu Nabi kalian ambil, ilmu Nabi kalian hafal, ilmu Nabi kalian dakwakan, sampaikan, bukan dah kebal bacok, dak akan kebal dari api nerakanya Allah Ta'ala. Neraka tu begitu panasnya tu, gunung dan bumi ni kalau diletakkan di neraka tu hancur jadi debu. Begitu panasnya open neraka tu, tak perlu 1 jam, 1 detik masuk neraka tu, gunung dari batu langsung hilang, bentuknya tak ada lagi, begitu panas. Tapi orang yang mengambil ilmu kenabian, apa ilmu Nabi? Takut dengan Allah. Apa ilmu Nabi? Tak pernah malas mengamalkan agama, di hati dia bersih, ya Allah aku janji tak akan pernah malas mengamalkan agama. Ilmu Nabi dia ambil. Nabi itu sakit ibadah, sakit dakwah, sakit cari ilmu, lapar kenyang cari ilmu, lapar kenyang mendakwakan ilmu, tak pernah lemah dalam mengamalkan ilmu. Ilmu Nabi itu kalau kita ambil, dia tidak akan bakal masuk nerakanya Allah Ta'ala. Ma masathun nar, kata Nabi SAW, neraka diharamkan menyentuh jasadnya. Ya, di Quran itu, di hadis, lau ju'ilal Quran fi ihabin summa ulqiya fin nari mahtaraqa. Kalau seandainya Quran itu disimpan di hati, dihafal,
maka kalau dia berbuat salah, diputus mahkamah langit masuk neraka, mahtaraka, neraka apinya tak boleh nyentuh dia sama sekali. Ngapain di neraka? Jalan-jalan. Nengok siapa? Nengok Abu Lahab, ya tak? Nengok Fir'aun, nengok Abu Jahal, nengok dia digebuk malaikat. Ya tak kira tu? Itu kemuliaan dari Allah ketika orang menyimpan Quran di hatinya. Niat amal insyaallah ya. Ada yang hafal 30 juz kah? Angkat tangan. Ada yang hafal 30 juz? Belum ada? Belum ada? Semoga nanti ada. Allahumma. Saya punya kakak tuh punya istri. Istrinya itu anak kedua. Dia punya adik 7. Ke-7-7-nya hafal Quran. Hebat tak kira tu? Anugerah daripada ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu, kata Nabi. Orang yang ahli dalam Al-Quran, membacanya, memahami tafsirnya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Kata Nabi, kalau orang tidak menghargai kamu, kata Allah, aku angkat engkau jadi orang istimewaku. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu, ahli Al-Quran menjadi keluarga dekatnya Allah dan orang istimewanya. Kalau Pak Haris manggil kalian, nih aku jadi, kau apakah jadi anak angkat aku yo? Senang tak? Kata gua gitu Pak Gubernur, nak? Kau angkat jadi anak aku sih kau, senang apa tidak? Oh senang lah, yang punya Jambi ya kan? Apalagi kalau Allah Ta'ala milih kita jadi keluarganya. Maksudnya apa? Jadi orang istimewanya. Siap galau-galau tuh? Apa syaratnya? Syaratnya adalah ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi. Barang siapa yang Allah pahamkan agama, ilmu fikih dia paham, sibuknya tuh cari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, kata Nabi, maka orang itu orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah cinta dengan hambanya, bukan dikasih gagah, bukan cuma dikasih duit, tapi dikasih apa? Kemudahan taat kepada mudah cari ilmu. Nah, tengoklah diri kita. Kalau kita tuh ngaji itu rajin, sembahyang rajin, tahajud rajin, duha rajin, berzikir tak pernah tinggal. Coba yang punya tasbih dikeluarkan coba. Ada yang punya tasbih tak? Ini aneh, HP tak punya, tasbih pun tak punya. Miskin dunia, miskin akhirat. Ada tasbih? Coba yang punya tasbih di bawah. Allahu Akbar. Syekh Junaid Baghdadi, presidennya para wali. Siapa dia julikannya apa? Presidennya para wali. Wali yo, pasang kuping di sikolo. Pakai handset. Presidennya para wali. Wali itu orang-orang hebat. Jalan di atas air bisa. Jalan di atas udara dia bisa. Kita juga bisa di air kan, pakai kapal ya. Kapal. Di udara pakai apa? Pakai pesawat ya tak? Dia katakan guru santrinya, Syekh, kenapa Tuhan sampai derajat itu? Sampai menjadi presidennya para wali. Wali itu yang Allah sayang, dia ketuanya pula. Apa sebabnya? Apa caranya? Koha katanya. Apa jawabnya apa? Koha. Dengan bertasbih, membawa tasbih, mudah ingat kepada Allah. Semakin banyak ingat kepada Allah, diangkat sampai kepada Allah Ta'ala. Apa jawabannya? Koha. Apa jawabannya? Koha. Jempol 2. Koha. Maka santri punya tasbih. Berapa banyak Pak Ustadz? Yang banyak lah. Di kantong ada, di tas ada, di lemari ada, ya tak? Di baju ada. Biar apa? Hilang sikok, dak hilang galau-galau. Kayak kita punya duit, kau 10.000 kantong kau 10.000, kau 10.000 di dompet itu. Kenapa? Iyalah, kalau hilang sikok dak hilang galau, ya kan? Hilang yang di kantong kanan, masih ada yang di baju, ya kan? Begitu juga kita. Maka santri perbanyak ingat kepada Allah. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kalau kau ingat dengan aku ingat dengan kamu. Apa maumu aku kasih.
Ilmu itu yang punya Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau guru ilmunya dikit, kalau Allah ilmunya banyak. Ya, maka biar Allah kasih kita banyak, perbanyak ingat kepada Setelah ngaji itu biar ingat kayak mana? Lah ngapal Imriti. Ada yang hafal Alfiyah sih kau? Ada hafal Alfiyah? Ada? Oh yang atas jawab ya. Yang di atas itu kalau bidadari, ya? Bidadari surga, Allahumma amin. Ya, lah jangan bersuara, kami grogi di bawah kau. Lagi tidak fokus kalau yang atas bersuara. Jadi apa tadi kan hilang ilham saya? Apa tadi ya? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iya, Syekh Junaid al-Baghdadi dijuluki presidennya para wali. Apa sebabnya? Tasbih dia ingat kepada Allah. Maka kita pun ingin jadi orang baik, banyak-banyak ingat kepada Allah. Gimana caranya Pak Ustaz? Tadi saya sampaikan kalau kita belajar, ya, biar mudah ingat apa yang sudah dipelajari. Imriti kah, Quran kah, hadis kah, tauhid, tajwidnya kita lah hafal. Apa setelah ngaji? Ya Allah, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Ya Allah, ilmu yang telah kau kasih ke aku, yang ku pahami, ku titipkan kepada engkau kembali, kembalikan ketika aku membutuhkan ya Allah. Itu jangankan 30 juz, 1000 juz pun tidak bakal hilang. Tapi baik-baik sama Allah, jangan ngelawan. Misalnya ya, lah ngaji gimana bos? Aku ngaji lupa, ngapa lupa? Ayolah, kau buka Quran, buka kitab kok semangat nian. Malam dibuka, rupanya ada foto pacarnya di situ. Aku kira baca nian kitab tuh kan, ternyata apa? Ada foto ya. Foto siapa? Mending kalau foto mak dia, dah. Ini foto anak tetangga disimpan di buku tuh, baru semangat. Saya ngasih tahu cara semangat ngaji kayak gitu ya, ya. Aku pelakunya gitu kan. Jadi kita tuh baik-baik sama Allah. Allah tuh baik. Apa yang kita titipkan kepada Allah pasti Allah jaga. Allah Ta'ala tuh tidak pernah curang, tidak pernah sekewit, baik itulah. Setelah kita ngaji, ya Allah, aku ngerti nih ya Allah. Nah kepahaman tuh aku titipkan kepada engkau. Tolong kembalikan ketika aku membutuhkannya. Pas apa? Pas ujian, ya gitu. Pas ngamalkan, biar tidak linglung. Jadi kita sering-sering bermuamalah, sering-sering ketemu dengan Allah, sering-sering ngomong sama Allah Ta'ala. Gimana cara mulainya? Ini Pak, kita tuh harus banyak ingat Allah. Gimana caranya? Mau tidur, apa doanya? Apa doa tidur? Allahumma barik lana fima. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur ufranaka, bukan? Alhamdulilladzi azhaba anil azab, bukan? Alhamdulilladzi. Kau Islam enggak? Islam atau mu'alaf baru masuk Islam, dari kecil Islam. Iya nian. Oh alhamdulillah. Apa doa bangun tidur? Ada tahu? Mu'alaf berarti kau. Umur agamanya mu'alaf. Kau jangan marah. Ada pak kau ada sih kau. Kalau ada kau minta maaf ya. Jangan tersinggung. Nih kalau tersinggung kau balik marah besok mati ya. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat. Mau makan baca bis, habis makan alhamdulillah. Mau makan ingat Allah, habis makan ingat Allah. Masuk WC doa apa? Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'is. Apalah? Nah, grogi dia. Agak error. Nah, kau banyak dosa berarti di pondok itu. Banyak gosop. Masuk WC doa tadi, keluar WC alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa kata guru kita itu doa tadi itu sepele. Barang siapa apal doa itu, sengaja dia baca, sengaja ingat Allah. Kalau dia tak bisa, kalau dia lupa, dia sengaja melupakan Allah Ta'ala. Karena ada nama Allah. Kalau dia baca,
Kata Allah, nyambung sinyalmu. Labbaika ya abdi. Kenapa kau panggil aku? Ada apa hambaku? Allah datang. Mau makan, ku kenyangkan. Capek, aku tidurkan. Mau cari ilmu, aku kasih. Asal panggil nama Allah. Dia mendengar, Sami'un Basir. Kita di timur, di barat, utara, selatan. Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Engkau punya urat leher dekat dengan engkau, kata Allah, aku lebih dekat daripada itu. Sebut namanya, panggil namanya. Maka orang yang sengaja tak baca doa makan, sengaja tak baca doa habis makan, doa tidur tak baca, bangun tidur tak baca, dia sedang belajar mondok melupakan Allah. Dan tidak ada orang yang rugi kecuali dia yang lupa kepada Allah. Kalau ada tetangga mau mati, nak nyawa lah separuh, datang Pak Ustadz mentalkinkannya. Apa kata Pak Ustadz? Tolong ucap la ilaha illallah. Yang mau mati bilang la ilaha illallah, mati. Kata Nabi, wajabat lahumun nar man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dosanya semua diampuni, engkau wajib masuk surga. Itu mahalnya ingat kepada Allah. Ya, paham tuh? Dicari, dihafal ya. Paham tuh? Kalau kita hafal, nanti doa pakai sendal hafal, lepas sendal pun hafal. Doa pakai baju hafal, lepaskan baju ada doanya. Pakai peci, pakai serban berkaca, bercermin. Bercermin tuh banyak ulama, aku tak semua pakai kaca, dipecahkan kaca, karena ini sebab orang jadi sombong. Mbak-mbak yang di atas tuh kalau ngaji sebentar, kalau berkaca lama, ya tak? Di kamar mandi ada kacanya, di buku tulis ada kaca kecil, di kantong dia ada. Kalau dia punya dompet tiga-tiganya ada kaca. Kalau berjalan tuh jangan jatuh, bukan pena, kaca tuh jatuh tuh. Saking banyaknya, takut tidak cantik, ya kan? Khawatir tidak cantik, padahal Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh jatuh cinta kepada kita bukan karena duit, bukan karena kita cantik, tapi karena hati kita cantik, amal kita elok. Maka hati tak usah jengkel, tak usah marah, tak usah dengki, lewati baik. Kalau ada orang bilang, itu kamar bilang kau tuh katanya ini, kau kalau makan banyak nihan, diejek misalnya. Di pondok ada gitu tak, sering ngejek tak? Kau nih yo, kalau makan banyak nihan. Apa doa kita? Ya Allah, kalau ucapan dia betul tentang aku mohon ampun. Kalau ucapan dia salah, ampuni dia. Karena kami ingin kumpul di surga selama-lamanya. Elok tak tu? Elok tak? Dia bilang kau ni jelek. Wah, kau ni tak jelas, piketnya malas. Kalau memang malas, piketlah. Kalau memang kita jelek, ya Allah, ampuni aku, tambahkan ilmu. Kalau yang diomong tu tak betul, ya Allah, ampuni dia. Maka hati kita lapang. Hati itu tempat ilmu. Kacau cermin tu, kalau kita tak baca doa jadi sombong. Laki-laki pakai kaca juga tak? Boleh rambut tu tegak ke kanan, tegak ke kiri, ya kan? Mulai lama-lama baca Allahumma, apa baca doa kalau sedang berkaca doanya apa? Apalah kau kayak ulet bulu bentuknya kan? Dapat tak duduk. Apa doa pakai kaca? Bercermin. Ada tahu? Ada tahu? Pak setengah ustaz tak tahu juga. Bang, halo. Kau pernah berkaca tak? Pantesan kau. Ada doa berkaca? Doa nengok kaca tu doanya apa? Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khalqi. Ya Allah, sambil bersisir itu, sambil berbedak ya. Ya Allah, sebagaimana engkau percantik diriku, percantik juga akhlakku. Kata Allah, iya.
Kalau Allah bilang iyo, jadilah dah. Ya dah kira-kira tu. Mak tak duit, mak diam baik. Ngomong lagi, mak tak duit. Ngomong lagi, mak tak duit, dikasih lah tu. Di rumah tu ada orang, Assalamualaikum, dia diam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, mesti dibuka. Semakin banyak kita manggil Allah, kata Allah, iyo itulah. Paham dah? Ya Allah, minta ilmu, belum bertambah. Minta ilmu, minta terus, sebut panggil namanya, entar lagi dikasih lah tu. Dan Allah tu kalau ngasih pasti banyak, tak mungkin dikit, tak mungkin deh. Nah, maka di antara pengajian kita hari ini, belajarlah apal doa sebanyak mungkin. Ya, untuk apa? Kata Allah, fazkuruni azkurkum. Kata Allah, aku ingat kepadamu kalau kamu ingat kepadaku. Maknanya apa? Kau baik, aku lebih baik lagi. Kau ngasih sikok, ku kasih 10, kata Allah. Kau beramal sikok, ku kasih 10. Kau ingat aku, ku selesaikan urusanmu. Maka ada doa mau maghrib, doanya ada. Doa lah matahari terbit, doanya ada. Ya tak? Doa nampak masjid, doa mak bapak datang. Itu kalau kita baca, yang senang adalah mau tak nyenangkan Allah? Tengok tu lah, kalau tidur tengok tu. Oh, nyenyak ni kan. Bangun. Waduh, bingung dia. Ikau ya kecil kau InsyaAllah gitu ya. Jadi Ustaz ingatkan kita agar urusan kita jadi pahala, kita selalu ingat caranya kayak mana. Tadi doa-doa 1 kali 24 jam kita baca. Subhanallah ya. Kalau mak kita ingat kita dapat duit, kalau guru ingat kita dapat ilmu, kalau Allah ingat kita, kau mau apa kata Allah, aku kasih galau-galaunya. Kalau mak lupa kita, tambah duit jajan tak dikirim lagi. Kalau guru dah ingat kita, ilmu tu nyangkut tak bakal masuk. Kalau Allah melupakan kita, kemana jalan buntu itulah yang ada, udah ketemu jalan tak. Di siko salah, sana salah galau-galau. Maka ayo, fazkurullaha dzikran katsira. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Bilang insyaallah, Ya, yang kedua ingat, yang kedua adalah tahhir qulubana, bersihkan hati kita, pasang niat kuat-kuat. Apa niatnya? Ya Allah, aku janji tidak akan pernah malas lagi mengamalkan agama. Siap tuh? Ada kawan bangunkan tahajud, makasih, siap. Salat duha, siap. Berjamaah, siap. Iman belum datang, aku duluan. Cari muka di hadapan buat Allah priori, buat Allah senang. Kapan? Sebelum waktu ibadah sudah tempat ibadah. Kalau besok Ramadan datang, kalau sampai ke situ buka puasa jam 6 beduk, kita nak buka bersama jam 6 buka puasa. Jam berapa kumpul berarti? Setengah 5 lah mau ni, melita je tu, ngilir keluar. Kalau jam 6 buka puasa, setengah 6 lah kumpul kan. Kalau ke jam 6 kumpul tak dapat jatah tegak be. Jam 6 buka puasa, setengah 6 kumpul. Itu Allah senang. Kenapa senang? Dia akan segera melaksanakan perintahku. Fafirru ilal, segera mentaati. Jadi kalau buka puasa itu siapa yang paling besar pahalanya? Yang bukanya duluan. Yang bukanya duluan. Gimana caranya? Kalau biar cepat duluan tuh buka jam 6. Gimana biar duluan buka puasa tuh? Sebelum buka puasa tuh kurma taruh di mulut. Setelah buka pelan duluan cepat nih. Buka jam 6, kurma di mulut lah ada 10 menit, tahan dulu. Jangan telan batal. Di mulut dulu, dikubur-kubur dulu. Lah beduk langsung telan. Doanya setelahnya, tidak apa-apa, yang penting batalnya dulu. Insyaallah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah suka kepada hamba-hambanya yang bersegera mentaatinya. Allahumma amin. Ayo monggo, masya Allah, silakan. Tafadhal. Calon-calon ulama di masa depan. Allahumma amin. Ya, silakan duduk, cari tempat yang nyaman.
Boleh nyaman. Masya Allah, Mas. Barakallahu fiik. Jadi poin yang kedua, dah tengok saya depan, tengok saya lagi, tengok saya. Nah, poin yang kedua tadi apa? Di hati kita niat apa? Janji kepada Allah tidak akan pernah malas mengamalkan agama. Tahu tak kenapa tidak boleh malas? Hah? Tahu kenapa? Tidak boleh malas, bahaya. Kalau Allah nengok kita malas, habis. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ada di Quran tu orang yang tak bakal Allah kasih ilmu, tak bakal. Kalaupun dikasih diambil lagi, hilang cepat. Ada orang yang tak bakal dikasih ilmu, kalaupun dapat hilangnya cepat. Mau tak gitu? Mau tak? Tak mau. Ada namanya orang yang wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Ada orang yang tegak mau sembahyang tapi sembahyang dengan penuh kemalasan. Orang itu dijuluki orang nifak, calon penghuni neraka yang tak bakal keluar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Barang siapa ada penyakit nifak di hatinya, kalau dia masuk neraka tak bakal bisa keluar, penolongnya dihapus oleh Allah. Di antara sifatnya apa? Idza qamu ila sholati, ketika dia tegak mau sholat, dia mau ngaji, dia mau beribadah, dibuat tapi penuh dengan kemalasan. Allah tidak terima karena Allah tak mau dinomor duakan. Allah tak mau dibuat main-main. Allah ya Allah. Maka kalau kita ingin ilmu kita kekal sampai tua berilmu, bisa diamalkan, didakwahkan, hilangkan di hati kita janji, ya Allah aku janji tak bakal pernah lagi malas mengamalkan agama. Siap insya Allah? Kalau kita punya sifat malas tuh, Allah dah ngasih, kalau dikasih percuma, amalkan juga tidak, malah dibuang ilmu itu. Maka ingat tuh, kawan kita bangunkan sholat, semangat. Kayak mau buka puasa, ya kan? Kalau terlambat buka puasa mati ya. Puasa jam 6, dia jam 8 makan, mati ya. Mati. Masalah dewe, ngapa dak buka? Segera melaksanakan perintah Allah. Yang salah kita ya, suruh piket rajin. Dulu tuh orang dengarkan. Orang yang bakal cepat dapat ilmu tuh yang akhlaknya elok. Akhlak tuh di hati. Dulu tuh satu ngaji di Pakistan, banyak kiai-kiai itu memondokkan anaknya. Ketika masuk pondok itu, dia tidak minta ruang VIP. Kata bapak dia yang kiai itu, "Hei kawan, ini anak aku ke pondokan musiko ya, yo. Sebulan 2 bulan jangan suruh ngaji." Suruh apa pak kawan? Kan gitu kan kawan. Aku pondok kau juga, dak. Suruh dia nyapu siang malam di pondok kau. Mana tempat yang kotor dia suruh bersihkan. Kayak gitu. Itu syarat pendaftaran. Kiai Mufasir di Banten, mondok dengan dia itu syaratnya apa masuk? Puasa 40 hari hanya buka dengan nasi putih, beda udah ada lauk. Mau kayak gitu? Mati lagi tidak? Syarat masuk bukan duit, puasa 40 hari, buka dan sahur nasi putih tidak pakai lauk. Wah, kalau gitu cepat kaya dah. Sama cepat mati ya kan? Jadi dengarkan, dulu ingat kiai-kiai itu mondokkan anaknya, pas masuk tuh bilang sama kiai yang punya pesantren, anak aku 2 bulan jangan suruh ngaji dulu. Suruh apa pak? Suruh nyapu, mana yang paling kotor dia suruh bersihkan. Kayak gitu diamalkan. Sehari anak tuh rajin bersihkan WC, halaman, sampai sendal guru dia cuci, bukan digosok, dicucinya, bukan dipakai sendal guru, dibersihkan bawahnya itu biar guru tuh sandalnya bersih. Sebulan 2 bulan selesai, datang orang tuanya, gimana kawanku pak Yai, anak aku nurut gak? Nurut. Atau kata kiai itu, kalau begini sifat anakmu, insya Allah jadi ulama besar, hatinya baik niat, Allah pasti syukur. Tidak ada gengsi dia. Ketika dia baik, rajin piket, ketika dia membersihkan pondok, Allah bersihkan hatinya. Ketika tempat paling kotor dia bersihkan, Allah percaya dia orang baik, bakal jadi ulama, membuat taat orang yang lalai.
Karena tempat yang paling kotor WC siap dia bersihkan tanpa tutup hidungnya. Allah kasih dia ilmu. Said Lutfi, kiai besar dari Kalimantan kan. Di India itu ada pondok, ada 2 pondok besar di dunia. Pertama Al-Azhar, yang kedua Lucknow di India. Pondok tertua nomor 2, pondok pertama tuh Al-Azhar. Diuban namanya, Diuban, Azhar, baru Lucknow. Pondok nomor 3 di dunia loh. Syekhnya menceritakan kapan dibilang dia cerita kenapa ilmu aku banyak nian, santrinya ribuan, kenapa Allah kasih dia ilmu banyak nian. Dia cerita ketika dulu aku ngaji kecil-kecil dengan guru, aku tak pintar, tak lolo juga lah. Terus ngapa kok jadi pintar nian? Ketika aku ngaji itu, kami ngaji itu guru tak datang sehari 2 hari. Kami bingung. Ngapa guru tak datang? Oh, kami ke rumahnya, ternyata guru tuh punya orang tua kena penyakit lumpuh. Tidurnya di kasur, kencing berak di situlah. Nah, guru tuh tadi dia sibuk berkhidmat melayani bapaknya, bersihkan kotorannya, mandikannya. Sehingga tak bisa ngajar. Kata beliau nih, santri itu, wahai guru, kalau aku tidak masuk kelas tidak masalah guru. Kalau guru tidak masuk kami rugi. Gini be guru tetap masuk. Orang tua guru aku yang ceboin katanya. Aku yang ceboin. Kata gurunya, Bismillah, benar kau tahan guru. Aku ini masuk kelas sama dengan Ida, paham juga Ida. Dia bilang, kalau guru tidak masuk sekelas tidak paham galau-galau. Mending aku tidak masuk, guru masuk. Nah kalau guru hijau lah, guru ngajar. Dia ngaji sebentar, keluar setengah jam, bersihkan kotoran bapaknya. Ketika guru tuh balik dari ngajar nengok bapaknya itu, diurus oleh santri itu kan bersihkan kotoran, tai yang berserak itu dibersihkan tanpa tutup hidungnya. Biasa baik. Kata guru tuh, ya Allah, aku ridho dengan dia, engkau juga ridho dengan dia. Hilangkan kebodohannya ya Allah, hilangkan kemaksiatannya ya Allah. Akui dengan orang tuaku, kadang aku tahan hidungku, bersihkan kau tutup hidungku. Dia bukan anaknya, itu bukan bapak dia. Begitu ikhlas dia bersihkan kotoran tai itu tanpa tutup hidung. Aku ridho dengan dia ya Allah. Guruku ridho engkau kepada dia. Baru terbuka ilmu tu galau-galau. Allah Maha Kuasa dalam hitungan hari dan detik. Otak yang membesar, ilmunya banyaknya. Itu namanya akhlak. Orang kampung ilmunya banyak. Kenapa? Hatinya baik. Paham? Allah yang kasih mereka ilmu, masih itulah Allahnya. Man fa'ala kadalik, man fa'ala mislu fa mislu. Barang siapa nyontoh kayak gitu, jadinya kayak gitu katanya. Karena Allah yang dahulu yang menjadikan Umar itu Umar, Abu Bakar itu Abu Bakar, ulama itu ulama. Allah yang itu masih itulah Allahnya. Cuman kita disuruh niru. Siap segala-galanya insyaallah. Insyaallah. Kalau dengan Allah tuh mudah. Tak sulit, tak repot, tak banyak syarat. Ya, baik-baik dengan Allah Ta'ala ya. Jadi yang kedua tadi apa? Di hati kita hapuskan, ya Allah, aku janji tak akan pernah malas lagi mengamalkan agama. Suruh piket, siap, sapu tuh. Jangan sapu untuk pukul-pukulan, ya dah. Sapu 3 tinggal sikok, itu pun patah dia bilang. Jangan. Siap kala-kala itu. Yang ketiga, kapan ilmu kita berilmu? Dengar, kalau kita itu pintar jago barang-barang, masuk pondok beli ember tak? Beli ember tak? Pastikan aku nih ganti ember setelah selesai 30 juz. Aku nih tamat baru ganti ember. Paham maksudnya? Bukan tiap bulan beli ember, tiap minggu ember hilang. Jangan, hilang dicari. Kalau dia bolong, tempel. Ngapo kayak gitu Pak Ustadz? Kalau perkara yang kecil kalian jaga, Allah kasih perkara yang besar yang namanya ilmu.
Tapi kalau yang kecil tu tak bisa jaga, tiap nelpon mak belikan ember, mak belikan hanger, kayak dimakan ember tu hilang tiap minggu tak? Kalau kue yo habis, ikut ember beli jo tiap minggu. Oh, hati-hati. Kalau kayak gitu sikap kita ngaji, mak tu jengkel juga. Anakku makan nasi apa makan ember di pondok tu gitu. Hah? Kalau perkara yang kecil itu ember, hanger dan sebagainya, pena itu dengar pena. Pena tuh kalau habis jangan dibuang, isinya beli lagi, jangan penanya isinya baik beli. Ya. Aku ni kaya, ada duit, jangan. Kalau perkara yang kecil kita sepelehkan, tak kita jaga, Allah tak mungkin kasih perkara yang besar. Paham? Kenapa gunung itu besar, lautan terluas? Karena gunung tidak pernah menolak debu yang datang kepadanya. Kenapa lautan itu luas? Karena lautan tak pernah menolak setetes air yang datang kepada dia. Dia hargai tetesan air jadi lautan, hargai tetesan debu jadi gunung, hargai setiap yang Allah kasih jadi orang besar dunia akhirat. Paham? Ember pecah, tembel, banyak cara tuh. Banyak cara tuh. Pena hilang cari, habis jangan dibuang, beli isinya baik. Siap insyaallah. Lah habis buang isinya, beli yang baru, jangan buang. Jangan dibuang penanya. Kalau itu terjadi, insya Allah tak terasa dipanggil ustaz lah berilmu. Alhamdulillah. Lah cukup lah, lama juga kan, lapar juga. Takut macet nih Bangko Jambi nih. Terus apa yang berikutnya? Yang terakhir ya dak. Nah, ini dengarkan. Kata Allah tuh, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita ingin berilmu, jadikan Allah guru kita. Ya. Kalau guru kita tamatan Mesir, keren tak kira-kira? Kalau guru kita tamatan Saudi Arabia, keren tak? Gimana kalau guru kita adalah Allah Ta'ala? Kok bisa Pak Ustadz? Bisa. Caranya, kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takutlah dengan Allah, nanti aku yang ajari galau-galau. Apa? Takutlah dengan Allah, nanti aku ajari galau-galau. Nah, di mana Pak? Ah, ini ada masjid namanya, masjid apa namanya? Di markas kita. Masjid apa namanya tuh? Markas kita di mana? Ya masjid apa Pak Haji? Masjid Pak Haji? Masjid Mawar. Setiap malam Sabtu itu ada pengajian. Belakang Rina Market. Suasana bagaimana cara mudah kita tambah takut kepada Allah. Tambah takut kepada Allah. Nanti kalau sudah takut dengan Allah tuh, ilmu itu datangnya kayak air terjun. Subhanallah, langsung Allah yang membuka Al-Fatih. Al-alim huwallah, pembuka yang tertutup adalah Allah, al-ilmu adalah Allah. Dia siap jadi guru kita kalau kita takut dengan Allah. Paham tuh? Maka takut dengan Allah butuh guru, butuh tempat yang paling suci namanya masjid, butuh kawan-kawan yang elok yang ingatkan adanya surga dan neraka, adanya hidup dan kematian. Gimana cara takut dengan Allah? Ingat kau hidup bakal mati, ke akhirat ada surga, ada juga neraka. Kalau berdagang ada untung ada rugi. Takut rugi tak kira-kira? Maka hati-hati. Maka setiap Jumat malam Sabtu ada pengajian, bagaimana kita hadir agar kita bertambah takut kepada dengan suasana yang elok. Maka nanti izin sama guru-guru kalian, tidak pesantren, setiap Jumat malam Sabtu hadir pengajian di situ. Ngaji apa tuh? Kita sudah ngaji. Aduh Pak, aku nak nambah takutku kepada Allah. Semua siap insyaallah tuh. Terus ingat, mohon niatkan ngaji sejauh-jauhnya ya. Jangan sampai bilang aku orang Bangko, di Bangko belah, jangan. Ya. Kita tinggal di Bangko, lahir di Bangko, selesai ngajinya di Yaman. Mau tak kira-kira? Mau tidak? Ada namanya negara ibadah, namanya Mekah.
Ada negara ilmu namanya Mesir, ada negara amal namanya Pakistan. 3 negara kita datang, insyaallah ya. Tengok Ustaz, jangan tengok luar. Tengok Ustaz. Ketika kita negara ibadah, Masya Allah, ada Buya. Siapa tu? Jadi ada negara ibadah namanya Mekah dan Madi. Ada negara ilmu namanya mana Mesir. Ada negara suasana ibadah dan suasana ilmu namanya mana Pakistan. Jadi kita niatkan jangan sampai cuman di sini ya. Jangan sampai awak lahir di siko, besar di siko, nikah di siko, mati di siko. Nah, kan? Kalau kita di siko baik, nanti selesai tamat siko, niat ngaji di Yaman. Habis di siko, ngaji di Mesir. Habis di siko, ngaji ke mana? Mekah. Ngaji ke Afrika Selatan, ngaji ke Yaman, ngaji ke Jordan. Biar apa? Kita punya kawan alamiah. Kalau di siko kita ngaji beda, sampai mati nanti kawan kita dikitnya. Siapa? Dari Bungo, mana Kerinci, kau kota Jambi. Kalau nanti kalian mengajinya, mondok setelah kau mondok ke Pakistan, mondok ke Yaman, ketika makan kau dari mana? Dari Jepang. Kau dari mana? Amerika. Kau dari mana? Dari Belanda. Kau dulu yang jajan nenek moyang aku ya, kan? Keren tak kira-kira itu? Keren tak? Ada namanya pondok makan sama-sama senapan 4 orang. Kau dari mana? Dari Merangin. Kau dari mana? Dari Bungo. Kau dari mana? Sungai Ulak, kan? Senapan 4 daerah. Kamu kalau nanti sampai ngaji ke Yaman, kalau di Pakistan tuh 100 negara yang ngaji di sana. Berapa negara? 100 negara. Ketika makan senapan 4 orang, 4 negara di dalamnya. Jadi kita bisa keliling dunia. Ke mereka ayo ngapu ada kawan di sana. Ke Perancis yuk, ayo ngapu ada kawan di sana. Kawan mondok dulu dah. Ustaz dulu kami satu kamar 3 negara. Ada Malaysia, ada Iran, ada Ethiopia, Afrika. Sekamar tuh. Saya dari Jambi, Siko Ustaz Umar dari Makassar, Ustaz Rifai dari Palu. Kami bertiga dari Indonesia, yang 3 dari Siko Malaysia, dari Malaka, Khaidir, yang Siko lagi saya Yasin, mondok umur 20 tahun dari Ethiopia, Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Yang saya Iran dari Abdullah nama dari Iran. Satu kamar ada 4 negara. Keren tak kira-kira tu? Keren beda? Keren. Bagus tak? Bagus. Sekamar 4 negara. Ketika makan 4 negara. Kalau ke Pakistan 100 negara di sana. Saya juga pernah di Yaman. Berapa orang yang ngaji? 35 negara yang ngaji di sana. 35 negara, paling banyak Indonesia, selebihnya dari Amerika dan sebagainya, 35 negara. Maka harus cari ilmu sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya. Paham tuh? Tapi jangan ceng. Digertak kawan pingsan, ya tak? Apa ceritanya? Kawan melotot pingsan ya. Mak tolong jemput, kenapa kawan melotot? Apa pula gitu? Dah, mau langit runtuh, bumi terbelah, tetap ngaji. Siap insyaallah. Mak bapak lah tak ada lagi Pak Ustaz. Maaf, lah meninggal. Tetap ngaji. Allah tak pernah mati. Allah tak pernah lupa. Dia sebagai wali bagi kita. Mak bapak mungkin boleh lupa dengan kita. Tiba masanya umur mereka pendek, tapi Allah hayatul baqa, kekal selama-lamanya. Paham insyaallah tu? Maka tak ada cengeng. Sekarang kita kecil ngaji sungguh-sungguh, nanti niatkan ya Allah, ambo awak kau nak ngaji di Yaman ya Allah. Nak ngaji ke Afrika Selatan. Zakaria Pak, Zakaria Darul Ulum, masya-Allah tu. Keren pondoknya, kayak kastil, kayak istana pondok tu. Nah, cuma tak ada nasi, makannya roti aja. Makannya apa? Nasi goreng tak ada. Lontong tak ada, apalagi kita poyak Jambi ya tak? Ada, yang ada keju, mentega tu dimakan, balik jadi bulet, jadi apa? Jadi bule, jadi apa? Bulik, jadi apa? Bulik dengan pak lik itu sendiri. Maka niatkan sungguh-sungguh baik-baik sama mak bapak.
baik-baik sama guru. Dengan mak bapak kalau kita baik, berkah umur. Dengan guru baik-baik, berkah ilmu. Dengan Allah baik-baik, berkah dunia, berkah akhirat. Jago baik-baik, ya kan? Bilang sama kawan-kawan, kalau diganggu jangan balas. Kenapa tidak balas? Aku kok diciptakan cuman untuk berbuat baik. Kau ejek lah, aku tidak balas. Kau cagil lah, aku tidak balas. Kau inolah aku tidak balas. Kenapa tidak balas? Karena aku diciptakan Allah cuman untuk berbuat baik saja. Ya, kalau ada kawan yang nakal gimana? Jangan lapor polisi, jangan lapor mak, jangan lapor guru, lapor ke Allah dulu. Ambil air wudu, sembahyang 2 rakaat. Ya Allah, kawanku tuh nakal, jadikan dia kero ya Allah ya. Nanti ketika pagi-pagi bangun, ada apanya? Ada buntut berbulu, jadi kero dia. Jangan kayak gitu. Maksud saya bagaimana? Kalau ada yang tidak elok, laporkan kepada Allah. Ya Allah, dia itu ngejek, ngino aku terus. Ya Allah, tolong ya Allah, perbaiki akhlaknya ya Allah. Jadikan dia ahli ilmu ya Allah. Siap kita? Jangan ya Allah, jadikan dia mongkai king ya Allah, raja kero ya Allah. Jangan, ini jadi nian, kacau. Pas dia ke Taman Rimbo, nengok harimau senang, nengok kero mirip dia gitu kan. Nah mirip aku. Kenapa doa kawan? Karena orang yang dizolimi doanya makbul. Terus gimana? Jangan doa yang kalau dia sedang hafal Quran tapi dia nakal, ya Allah jadikan dia hafal Quran 30 juz. Jangan tengok nakalnya, minta sama Allah rubah akhlaknya. Kata malaikat, sebelum dia berubah baik, kau duluan jadikan baik oleh Allah Ta'ala. Tunggu namanya. Paham dah? Paham? Di pondok itu ada santri yang nakalnya minta ampun, maaf. Lah nakal juga miskin pula, goblok pula. Lengkap. Miskin iyo, nakal iyo, gobloknya nomor 1. Di situ ada dah. Jelek pula dia. Lah keriting pesek pula, lengkap. Lah keriting pesek hitam pula. Entar lagi mati itu. Kau jangan marah ya dah. Dengarkan. Maksud saya, kadang-kadang memang ada yang Allah ciptakan demikian. Apa fungsi kita apa? Ya Allah, kawan kau belum kena musibah lah, kena musibah dulu ya Allah. Maka ketika dia kayak gitu doa, ya Allah tolong gagahkan dia, cantikkan dia, kayokan dia, pintarkan dia. Apa kata malaikat? Anta bimislik. Sebelum Allah rubah dia jadi gagah, sebelum Allah rubah dia jadi cantik, jadi kaya, jadi berilmu, kau dulu dirubah oleh Allah Ta'ala jadi segala-galanya. Yang gagah tuh mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang berduit berubah jadi Sayyidina Utsman bin Affan. Subhanallah. Yang semangat jadi Sayyidina Ali. Kenapa? Keberkahan doa baik. Maka sebelum orang itu dikasih Allah, yang berdoa dikasih duluan. Mudah tak kira-kira tu? InsyaAllah gitu ya. Kita niatkan dengan mak baik, dengan guru baik, apalagi dengan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Cukup dah. Cukup Pak Haji. Doa kita ya. Kami nak ke Jambi kau. Siapa yang doa kau? Tak, siapa doa? Ustaz Yusuf. Pak Kiai siapa? Benar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Maju Pak, maju. Maju dia, katanya agak pendek. Maju.